Wah, seneng banget nih kita bisa kembali hadir menemani Polars di Explore di episode kali ini. Gimana nih kabar Polars semua? Sehat-sehat selalu ya. Bulan Ramadan merupakan bulan suci yang penuh dengan kebaikan. Gimana di bulan ini pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Dan banyak muslim yang berlomba-lomba dalam beribadah selama bulan yang suci ini. Untuk itu, berikut ini kami bakalan menyampaikan tentang 5 amalan sunnah dalam puasa Ramadan yang bisa Polars laksanakan versi Explore. Makan sahur. Waktu pelaksanaan sahur yaitu sebelum masuknya waktu subuh atau sebelum terbit fajar. Walaupun seorang muslim sebaiknya mengakhirkan sahur, namun tetap saja kita juga boleh untuk memilih waktu yang tepat untuk sahur sesuai dengan kondisi dan situasi kita Polars. Rasulullah SAW bersabda, "Bersantap sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan." Hadis riwayat Al-Bukhari. Menyegerakan berbuka. Nah, Polars, kalau tadi makan sahur sebaiknya dilaksanakan di akhir waktu, maka untuk berbuka puasa kita harus menyegerakannya setelah waktu maghrib tiba. Untuk berbuka, Nabi Muhammad SAW memakan kurma, dan jika tidak ada, beliau akan minum air putih saja sebagai pelepas dahaga. Ini sesuai dengan salah satu sabda Rasulullah SAW. Jika salah seorang berpuasa, hendaknya ia berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka dengan air. Sebab air itu menyucikan. Hadis riwayat Abu Daud. Menahan diri. Pada dasarnya puasa adalah mengendalikan diri dari hawa nafsu. Nabi SAW bersabda, puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja. Puasa adalah dengan menahan diri dari kata-kata laku atau tidak berfaedah dan rafats atau perkataan jorok. Hadis riwayat Abu Hurairah. Selain itu, kita juga harus bisa menahan diri agar tidak makan secara berlebihan di waktu berbuka puasa. Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 31, "Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan." Iktikaf. Iktikaf merupakan kegiatan berdiam diri di dalam masjid yang bertujuan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermuhasabah atas segala perbuatan. Biasanya nih Polars, iktikaf dilakukan pada 10 malam terakhir bulan Ramadan sambil mengharapkan keutamaan Lailatul Qadar. Namun karena kondisi lagi pandemi virus corona, jadi ketika hendak melaksanakan iktikaf tetap patuhi protokol kesehatan ya Polars. Khatam Al-Quran. Mengkhatamkan membaca Al-Quran hingga selesai dari juz pertama hingga juz 30 bisa banget loh Polars lakukan selama bulan Ramadan ini. Bahkan gak hanya sekali, tapi juga bisa berkali-kali. Polars mau tahu nggak tips biar bisa khatam membaca Al-Quran dalam 1 bulan Ramadan? Caranya, kalian bisa membaca 2 halaman Al-Quran setiap selesai sholat wajib 5 waktu setiap harinya. Itulah dia 5 amalan sunnah yang bisa dilakukan di bulan Ramadan. Polars juga bisa mengisi waktu luang selama bulan Ramadan dengan berzikir sebanyak-banyaknya agar setiap waktu yang dilewati tidak terbuang dengan sia-sia. Salat tarawih adalah sholat sunnah yang khusus yang hanya ada di bulan Ramadan dan sangat dianjurkan untuk dikerjakan bagi setiap muslim. Hal itu karena sholat tarawih memberikan banyak manfaat kepada diri kita sebagai seorang muslim. Pada kesempatan kali ini kita bakalan membahas mengenai 5 keutamaan sholat tarawih di bulan Ramadan versi Explore. Diampuni dosanya. Terdapat salah satu hadis yang menjelaskan bahwa sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk berpuasa, mulai dari terbit matahari hingga terbenamnya matahari, yang kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan sholat tarawih pada malam harinya Polars. Bahkan disebutkan, barang siapa yang melakukan tarawih, ia akan bebas dari dosa-dosa yang pernah ia lakukan.
baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Berarti rugi banget kalau kita tidak melaksanakan sholat tarawih ini ya. Pahalanya setara dengan melakukan sholat qiyamul lail semalam penuh. Untuk para muslim yang melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah di masjid, maka pahala yang dijanjikan untuk orang tersebut setara dengan jika seorang melaksanakan sholat qiyamul lail selama semalam penuh, Polers. Ini merupakan jumlah pahala yang sangat banyak. Jika tidak ada halangan, Polers jangan sampai kelewatan ya sholat tarawih berjamaah di masjidnya. Meningkatkan ketakwaan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang udah kita ketahui bersama nih Polers, kalau bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh akan ampunan serta limpahan rahmat. Dan tentunya setiap muslim bakalan saling berlomba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan yang suci ini. Dan melaksanakan sholat tarawih yang hanya ada di bulan Ramadan, ini merupakan salah satu bentuk ketakwaan kita sebagai seorang hamba dalam meminta ampunan serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meningkatkan kesehatan. Ada fakta menarik nih Polers. Ternyata jika kita menjalani sholat tarawih dengan rakaat yang cukup banyak secara rutin, akan memberikan dampak yang sangat baik loh untuk setiap sendi yang ada di tubuh kita. Dan fakta lainnya, sholat tarawih juga bisa untuk membakar kalori yang ada di tubuh kita setelah menyantap makanan berbuka puasa. Mempererat tali silaturahmi sesama muslim. Saat kita melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid, secara nggak langsung kita udah melaksanakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam, yaitu silaturahmi loh Polers. Apalagi jika mengingat bahwa pada bulan Ramadan ini segala jenis amalan pahalanya bakal dilipat gandakan. Makin mendapatkan rahmat yang berlimpah ya. Demikianlah 5 keutamaan sholat tarawih pada bulan Ramadan versi Explore. Sayang banget kan Polers jika kita melewatkan kesempatan untuk sholat tarawih yang hanya ada di bulan Ramadan ini. Untuk itu jangan sampai ketinggalan untuk melaksanakan sholat tarawih ya Polers. Polers, biasanya kalau berbuka puasa, Polers suka makan apa nih? Ada takjil favorit kamu nggak untuk berbuka puasa? Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa makanan favorit yang sering beliau konsumsi saat berbuka puasa. Yang pastinya bisa kita konsumsi juga karena memiliki banyak manfaat bagi tubuh kita. Berikut ini kami bakalan merangkumnya dalam 5 makanan favorit Nabi Muhammad SAW saat berbuka puasa versi Explore. Anggur. Anggur merupakan salah satu makanan favorit Nabi Muhammad SAW untuk berbuka puasa. Informasi buat Polers, buah anggur memiliki segudang manfaat untuk kesehatan loh. Apalagi kandungan vitamin C dalam anggur yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Cocok banget nih dikonsumsi biar puasanya makin kuat Polers. Susu. Nabi Muhammad SAW meminum susu tidak hanya saat berbuka puasa saja, namun juga di saat sahur. Susu juga bisa loh untuk menjaga kebugaran tubuh kita selama menjalankan aktivitas puasa selama seharian. Hal ini disebabkan karena di dalam susu mengandung protein dan kalsium yang sangat baik buat kesehatan tubuh kita. Buah zaitun. Polers sudah tahu belum kalau ternyata zaitun memiliki khasiat yang sangat luar biasa dalam mengobati berbagai penyakit loh. Bahkan dari buah ini dijelaskan dalam salah satu hadis yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, "Makanlah minyak zaitun, sesungguhnya ia diberkahi. Berlauklah dengannya dan berminyaklah dengannya. Sesungguhnya ia keluar dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Ahmad, Ad-Darimi, dan Tirmizi. Buah delima. Buah delima merupakan salah satu daftar buah yang ada di surga, yang bahkan telah disebutkan di dalam surat Ar-Rahman ayat 86, yang artinya di dalam kedua-dua surga itu terdapat buah-buahan.
pohon kurma, dan pohon delima. Dan dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa kita dianjurkan memakan buah delima beserta dengan kulitnya. Kurma. Polers semua pasti juga udah tahu nih kalau kurma merupakan makanan yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan saat berbuka disarankan untuk mengonsumsi buah ini dengan jumlah yang ganjil. Kandungan gula yang alami di dalam buah kurma menjadikan kurma sangat baik bagi kesehatan tubuh kita nih Polers. Apalagi dengan rasa manisnya yang enak serta mampu untuk membuat perut terasa kenyang lebih lama. Itu dia 5 makanan favorit Nabi Muhammad SAW ketika berbuka puasa. Apapun yang kita konsumsi untuk berbuka puasa harus tetap dijaga ya Polers, agar tidak berlebihan dan tetap sehat untuk tubuh kita. Wah, nggak kerasa nih kita udah sampai di akhir segmen. Sekian dulu ya episode kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, share, serta subscribe channel Suska TV Official ya Polers. Tetap semangat menjalani ibadah puasa dan sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Stay safe, stay healthy, and go explore the world.